Kalian percaya nggak kalau ada orang yang diserang secara brutal di malam hari, tapi besok paginya dia tetap bangun kayak biasa, bercukur, pakai baju kerja, dan ngambil koran di depan rumahnya, seolah nggak terjadi apa-apa. Dan itu dia lakuin dalam keadaan sekarat. Jadi cerita ini dimulai pada November 2004. Peter dan Joan Porco adalah pasangan suami istri biasa, umurnya 50-an, dari keluarga kelas menengah Amerika. Mereka udah nikah 30 tahun lebih dan punya 2 anak laki-laki. Kehidupan mereka kelihatan normal banget. Sampai di suatu hari yang random, di pagi hari, Peter nggak muncul di kantornya. Ini aneh, karena Peter orangnya disiplin banget. Teman kerjanya khawatir. Mereka coba telepon ke rumah, tapi nggak ada yang angkat. Karena Peter ini seorang pejabat pengadilan, kantornya langsung ngirim petugas untuk ngecek rumahnya. Petugas itu sampai di depan rumah keluarga Porco. Dia ketuk pintu, nggak ada jawaban. Dia coba putar gagang pintunya, nggak dikunci. Pas dia dorong pintunya terhalang sesuatu di lantai. Petugas itu ngintip dari celah pintu dan langsung kaget. Yang ngeganjal pintu itu adalah mayat Peter Porco. Dia tergeletak bersimbah darah dengan luka parah di kepala. Jelas banget dia dibunuh. Tim forensik langsung datang dan nyisir seluruh rumah. Dan di lantai atas, mereka nemuin sesuatu yang lebih mengerikan. Di atas tempat tidur, ada istri Peter, Joan. Kondisinya sama parahnya. Luka bacok di seluruh kepala, tapi luar biasanya, dia masih bernapas. Dia masih hidup. Pertanyaannya sekarang, siapa yang tega ngelakuin ini? Siapa yang masuk rumah dan nyerang pasangan ini dengan begitu brutal? Polisi langsung menghubungi kedua anak mereka yang kebetulan lagi nggak di rumah. Salah satu anaknya, Christopher, ditelepon untuk dimintai keterangan. Tapi, disinilah letak keanehan berikutnya muncul. Di telepon, suara Christopher tuh santai banget, tenang, datar. Seolah-olah dia kayak lagi nelpon buat pesan pizza. Nggak ada reaksi kaget karena baru tahu ayahnya dibunuh dan ibunya kritis. Polisi langsung curiga. Dan ternyata, pelaku pembunuhan sadis itu adalah dia, Christopher, anaknya sendiri. Tapi kenapa dia ngelakuin itu ke orang tuanya sendiri? Usut punya usut, Christopher ini punya banyak masalah. Kuliahnya berantakan, dan yang lebih parah, dia diam-diam mengambil banyak pinjaman uang atas nama ayahnya. Lengkap dengan memalsukan tanda tangan Peter. Malam sebelum kejadian, ayahnya akhirnya tahu soal semua kebohongan itu. Panik karena kedoknya terbongkar, Christopher ngelakuin hal yang gak terbayangkan. Dia nyetir mobil tengah malam, pulang ke rumah, menyelinap masuk dan nyerang kedua orang tuanya yang lagi tidur dengan sebuah kapak. Dan ini yang ngejelasin kejadian aneh di awal tadi. Setelah dihantam kapak 16 kali di kepala, Peter nggak langsung tewas. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Otaknya udah rusak parah. Saking parahnya, otaknya nggak bisa lagi memproses bahwa tubuhnya lagi sekarat. Jadi, bagian otak yang ngatur kebiasaan dan rutinitas ngambil alih. Secara otomatis, tubuhnya ngejalanin semua rutinitas pagi yang biasa Peter lakukan selama bertahun-tahun. Bangun, bercukur, ganti baju, bikin kopi, sampai ambil koran. Sebelum akhirnya tubuhnya benar-benar menyerah dan dia rubuh di depan pintu. Gila kan? Tapi ceritanya belum selesai. Masih ingat ibunya? Ajaibnya, dia selamat dari serangan itu. Tapi apa yang dia lakukan setelah pulih adalah hal yang paling bikin semua orang geleng-geleng kepala. Saat Christopher ditangkap dan diadili, Joan mengumpulkan uang sebanyak 250.000 US dollar, setara miliaran rupiah, untuk jaminan agar anaknya bisa bebas sementara. Dia bahkan izinin Christopher untuk tinggal lagi sama dia selama persidangan. Setiap hari mereka datang ke pengadilan berdua, ibu dan anak, korban dan penyerangnya, jalan sambil gandengan tangan. Gimana bisa seorang ibu yang hampir dibunuh sama anaknya malah jadi orang pertama yang ngebela dia mati-matian. Meski begitu, bukti-bukti di pengadilan sangat kuat. Hakim dengan cepat menyatakan Christopher bersalah atas pembunuhan ayahnya dan percobaan pembunuhan ibunya. Dia divonis hukuman penjara minimal 50 tahun. Sampai hari ini, kasus keluarga Porco tetap menjadi salah satu kisah kriminal yang paling aneh dan tragis. Sebuah cerita tentang kebohongan, kekerasan yang tak terduga, dan cinta seorang ibu yang melampaui batas logika. Jangan lupa subrek.